Oke teman-teman, baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan tutorial cara mengisi aplikasi SIMata Desa di web aplikasi SIMata Desa. Pertama-tama kita masukkan kata kunci SIMata Desa login. Kita klik SIMata Desa login, terus kita cari nih yang SIMata Desa yang masuk SIMata Desa yang ini ya, jangan yang dashboard. Kalau dashboard ini untuk pengguna tamu yang tidak memiliki password. Jadi kalau teman-teman di desa harus masuk ke sini, masuk ke SIMata Desa. Oke, kemudian ini kita isi dengan passwordnya, password yang sudah kita bagikan sama itunya, sama apa, password sama ID-nya. ID-nya desa masing-masing berbeda ya, passwordnya juga diberikan berbeda-beda. Kemudian kita masuk, kemudian ini adalah halaman dashboard SIMata Desa Provinsi Kalimantan Barat. Untuk kita ketahui bahwa aplikasi ini adalah kepunyaannya Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oke, kemudian kita akan bagikan cara mengisinya ya teman-teman. Di sini saya akan membagikan contoh tentang pengisian data lembaga kemasyarakatan desa, karena data ini yang akan kita isi terlebih dahulu. Ada berbagai macam data yang harus kita isi pada aplikasi SIMata Desa ini. Namun pada kali ini saya akan membagikan tentang memasukkan data lembaga kemasyarakatan desa saja. Ini ya teman-teman, ini adalah menunya identitas desa terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ini banyak yang harus kita isi. Pertama ini tentang identitas desa, tapi ini kita skip saja dulu karena kita akan mengisi data kelembagaan desa yang sudah ditunggu sama provinsi nih. Datanya ini adalah jenis-jenis datanya: aparatur, produk hukum, kependudukan, infrastruktur, ekonomi, dan lembaga. Di sini kita klik yang lembaga. Ini saya contohkan yang Desa Sutra ya, Kecamatan Sukadana. Terus kita isi yang data LKD. Kalau data LKD ini teman-teman, di sini sudah ada terisi ya, data LKD ya, yang posyandu ya. Kalau tidak salah saya, data posyandu ini diintervensi langsung dari Dinas PMD Provinsi. Jadi yang ingin kita tambahkan adalah di sini. Kita akan mengisi data LKD yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, LKD itu berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018 itu terdiri dari sedikitnya PKK, Posyandu Karang Taruna, LPM, RT, RW. Oke, sekarang kita tambah. Ini saya contohkan. Ini yang PKK dulu ya teman-teman ya. PKK bisa kita pilih PKK ini, Ikatan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Kita klik PKK, kemudian kita isi di sini PKK Desa Sejahtera. Maaf, bukan Desa Sejahtera, Desa Sutera. Karena desanya Desa Sutera. Ya, agak susah ini karena sambil megang sambil ngetik. Oke, dasar pembentukannya ini bisa kita tulis SK Kepala Desa Sutra ya, Desa Sutera, nomor berapa, nanti disesuaikan dengan SK-nya, tahun berapa. Oke, tahun berapa. Nih, alamat lembaganya itu kita samakan saja dengan alamat kantor desa, karena seperti yang kita ketahui PKK itu biasanya tuh gedungnya itu sama dengan gedung kantor desa. Jadi ini misalnya saya contohkan alamatnya misalnya ya,
Jalan Manunggal. Nomor berapa gitu ya. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Terus kita isi lagi nama ketuanya siapa, misalnya nama ketuanya Ani gitu ya. Terus isi di sininya nomor teleponnya. Nomor teleponnya berapa isi aja. Terus jumlah pengurusnya itu berdasarkan SK yang ada di lampiran belakang. Biasanya jumlah pengurusnya ini sekitar 10 sampai 20 orang ya. Jadi sini saya tulis 20 orang saja ya. Contohnya. Sekarang koordinat Google Map ini kita abaikan saja. Tautan Google Map ini kita samakan dengan tautan Google Map kantor Desa Sutra. Nah, cara mengisi tautan Google Map Desa Sutra itu kita isi di sini ya. Ini kan karena sama dengan kantor desa ya, alamat PKK-nya ya. Jadi kita isi di sini alamat kantor Desa Sutra KKU ya, Kabupaten Kayang Utara. Oke, ini. Oke, jadi di sini dia. Kita lihat alamatnya di sini. Oh iya, Jalan Acaya ya alamatnya ya. Berarti ini kita salin aja, kita masukkan lagi ke Semata Desa. Ini Jalan Acaya, copy paste. Sekarang kita tautan Google Map-nya kita lihat kantor desa ini. Gimana ya? Maps, kita lihat di Maps saja ya. Maps Google. Oke. Sini. Oke, di situ. Terus di sini yang kita salin. Ini kita salin. Ini tautan Google Map-nya. Kita salin di sini ya. Oke, salin di sini. Kita masuk lagi ke aplikasi Semata Desanya tadi. Kita kontrol paste. Oke. Ini status kepemilikannya pinjam saja ya sepertinya ya, karena belum ada itu kan, belum ada gedungnya kan, luasnya itu disesuaikan dengan jumlah. Terus tautan fotonya ini nih, kalau misalnya ndak ada gedungnya ya kita foto aja pelang PKK yang di depan kantor desa seperti itu. Sekarang kita akan tautan berkas. Ini dasar pembentukannya. Dasar pembentukannya ini seperti ini teman-teman. Kita harus men-PDF-kan terlebih dahulu berkas-berkas SK PKK tersebut. Misalnya berkas SK PKK tersebut sudah kita PDF-kan, jadi kita masukkan ke dalam laptop kita ya. Dalam laptop kita, terus caranya tuh biasanya tuh saya itu pakai ini nih, pakai scanner, terus saya masukkan ke WA, terus saya save ya. Save-nya itu diingat di mana kita nyimpannya, jadi kita save. Oke, karena sudah ada jadi. Terus setelah itu kita masuk lagi ke Google-nya, terus kita di sini. Oke, kita lihat masuk ke Google. Oke, kita masuk ke Google ya. Ini cara kita menautkan data dari Google Drive. Kita pencet ini, terus kita pencet yang Drive, terus kita masukkan lagi yang tadi SK-nya. Kita upload file, terus kita cari nih, ini yang PKK Desa Sutra ya. Kita open, terus kita tunggu sampai desanya selesai. Maaf ya teman, hampir penuh ruang penyimpanan saya. Oke, karena sudah di sini kan tidak ada nih ya teman-teman ya, tidak ada ya. Nah, karena tidak ada, kita
refresh biar data itu muncul. Nah, jadi muncul kan datanya kan. Nah, cara membagikannya itu tadi, setelah kita upload seperti ini, kita klik yang tanda 3 ini teman-teman. Tanda 3 itu terus kita bagikan lagi. Jangan langsung disalin linknya ya, karena kita harus membuat file ini bisa dibaca sama orang-orang. Jadi setelah share lagi, ini kita klik dan kita klik yang siapa saja yang bisa memiliki link. Nah, seperti itu, kita salin link, kita selesaikan. Nah, terus kita kembali lagi ke aplikasi Simata Desa tadi. Ini yang sudah kita salin itu, langsung kita kontrol paste ya. Kontrol paste. Oke, sekarang kita simpan datanya. Oke, kita simpan. Nah, data ini tersimpan. Ini kan contohnya ya teman-teman. Kalau kita mau melihatnya, kita lihat nih. Kita lihat lagi. Untuk melihat dan mengedit data nih, kita bisa lihat di sini. Ini adalah tanda jika data ini sudah berubah ya. Ini kita lihat di sini. Kita lihat. Oke. Nah, jadi PKK ini yang kayak gini yang sudah kita bagikan dari Google Drive. Jadi kalau misalnya kita tuh tidak membagikan link tadi itu, tidak kita atur kita langsung salin link itu, datanya ini nanti akan seperti ini. Nih, ini adalah data yang dari tautan Google-nya, tidak kita bagikan linknya. Seperti ini jadinya teman-teman. Jadi mohon diingat ya caranya tadi. Caranya saya ulangi lagi ya. Caranya kalau misalnya data itu tuh sudah kita bagikan, itu tandanya di Google Drive kita ini seperti ini. Jadi kalau misalnya yang belum terbagikan tuh seperti ini ya, saya ulangi lagi ya. Kan belum dibagikan nih, jadi itu belum bisa kita akses dari kalau misalnya kita mau tautkan ke Google Map yang ke Simata Desa yang tadi. Ini ya, klik yang angka 3, bagikan lagi. Terus ini yang dibatasi ini, jadi siapa saja yang memiliki link. Oke, kalau siapa saja yang memiliki link, kita seharusnya di sini ada copy link loh. Nah, baru kita selesaikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi begitulah teman-teman tentang aplikasi Simata Desa. Kalau misalnya mau ngisi yang lain lagi, bisa kita kembali ke sini, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa, kita tambah lagi yang seperti yang tadi. Ini tambah sama ya dia. Nah, tambah. Nanti kita masukkan lagi Posyandu, Karang Taruna, LPM, RT ya teman-teman. Jadi itu kalau ada Pokdarwis, kelompok tani, kalau ada yang lainnya itu adalah jenis lembaga kemasyarakatan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa, seperti Dasawisma dan Limnas. Itu bisa kita masukkan pada lainnya, cuma nanti di nama lembaga kemasyarakatan desa ini kita isi manual dengan Dasawisma apa gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Selamat malam.